Orang-orang di kampung itu kemudian mengaitkan peristiwa kehilangan Andi itu dengan jembatan tempat Andi ditemukannya. Jadi tempat Andi itu muncul kan di jembatan itu ada aliran sungai. Nah, di aliran sungai itu, di ujung aliran sungai itu ya, ada sebuah makam Cina tua. Kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalamanku sendiri di sebuah kejadian yang sempat membuat heboh kampung di sebuah daerah tempat tinggal aku dulu. Jadi kejadian ini takkan aku lupakan karena masih berjejak di ingatanku sampai saat ini. Kisah ini terjadi di kira-kira di awal 90-an. Saat itu aku masih duduk di bangku SMP dan aku masih ingat cerita ini karena yang mengalaminya adalah temanku sendiri. Jadi aku punya teman kira-kira usianya setahun atau 2 tahun lebih muda. Sebut saja namanya Andi. Jadi bocah kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Andi ini punya background kehidupan yang kurang baik. Jadi ayah dan ibunya itu bercerai. Jadi dia tuh hidupnya dari kecil tuh udah broken home. Lalu kedua orang tuanya itu meninggalkan Andi yang masih kecil. Nah, orang tuanya ini menjalani hidup masing-masing dan meninggalkan Andi bersama neneknya yang sudah tua. Andi ini kebetulan sekali adalah tetanggaku yang rumahnya itu di depan rumah nenekku saat itu. Jadi Andi ini hidupnya tidak ada kasih sayang orang tuanya. Jadi anak yang tidak punya kasih sayang orang tuanya itu cenderung kadang sedikit liar. Dia bisa main bebas tanpa kenal waktu dari pagi sampai malam. Ya, tubuhnya yang kurang terawat, pakaiannya yang seadanya, bisa dibilang compang-camping. Entah makan pun mungkin apa adanya ya pada saat itu, karena neneknya pun sudah tua. Neneknya hanya berjualan seadanya ya untuk memenuhi kebutuhan si Andi itu sama neneknya. Ya sedikit membanting tulang lah neneknya ya di umur yang sudah tua. Nah, suatu ketika di siang itu Andi itu pamit sama neneknya pergi bermain. Tak ada yang tahu bocah ini bermain di mana, karena teman-temannya juga bingung ya, dia berteman sama siapa. Namanya juga broken home, nama juga anak liar, jadi kemana aja dia mau gitu. Jadi tidak ada yang peduli sama dia tuh bermain di mana ya. Bermain teman-temannya juga, namanya juga anak broken home kan. Tapi di hari itu berbeda. Entah dengan siapa Andi bermain, siang, ketemu sore, hingga malam tidak pulang-pulang. Nenek Andi mulai khawatir dan kalut, kemana Andi ini bermain gitu. Nah, saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi Andi masih juga tidak nampak batang hidungnya. Nenek Andi pun keluar masuk rumah seperti gelisah, dicari-carinya Andi dari satu rumah ke rumah yang lain.
tapi Andi tidak dikunjung ditemukan, sehingga neneknya ini bertanya juga dengan teman-teman sepermainan Andi, dan mereka juga tidak melihat Andi. Andi juga tidak ditemukan. Makanya orang-orang sekampung pun pada saat itu mulai heboh dan bertanya, kemana hilangnya Andi? Malam di sebuah jembatan di kampungku itu, anak-anak muda kampung sering nongkrong sambil menikmati udara malam. Tanpa ada rasa takut, bimbang, mereka asik bercengkrama, ya. Namanya juga anak-anak muda. Tiba-tiba Andi muncul dari bawah jembatan. Pakaiannya kotor, lusuh, keringat belum membasahi tubuhnya. Badannya itu bau keringat sekali, belendir, ya, belendir, persis seperti anak-anak yang baru saja selesai bermain lari-lari. Jadi kayak Andi tuh ngos-ngosan gitu. Jadi anak muda ini kaget dan lega karena akhirnya Andi muncul. Lalu salah satu mereka segera mendekati Andi dan bertanya, "Dek, dari mana kau, Dek? Semua orang mencarimu, semua orang sekampung ini mencarimu, mengira kamu hilang. Kamu dari mana? Kamu main di mana?" Dengan santainya Andi pun menjawab, "Aku habis main, Bang, sama teman-temanku, Bang." Ditunjuklah, si Andi itu nunjuk di bawah kolong jembatan. Mendengar jawaban dari Andi, anak muda ini terheran. Tak satu pun dilihat ada anak-anak lain, hanya Andi saja. Iya, hanya Andi saja. Tidak ada teman-teman yang lain. Di bawah kolong jembatan, tengah malam, pasti gelap. Mana ada anak-anak mau main tengah malam di jembatan. Terus Andi bermain dengan siapa? Tapi kemudian mereka tak ambil pusing. Yang paling penting Andi itu sudah ditemukan, dan neneknya bersyukur sekali. Andi ditemukan selamat. Jadi neneknya itu tidak khawatir Andi kecelakaan dan sebagainya. Malam itu akhirnya Andi pulang ke rumah dengan badan yang berlendir. Cerita Andi keesokan harinya di sekolah itu menyebar sampai kedengaran di telinga guru wali kelas Andi, dan Andi pun dipanggil oleh guru sekolahnya karena gurunya penasaran, pengen tahu dari cerita Andi sendiri apa yang terjadi pada malam itu. Nah, anehnya ketika guru bertanya kepada Andi itu seperti bingung, seperti tidak terjadi apa-apa. Terus Andi ini seperti hilang ingatan. Dia bilang, "Saya semalam tidur aja, Bu, tidak ada kemana-mana." Sampai gurunya itu udah maksakan Andi cerita, dia tetap lupa ingatan, tidak tahu kejadian semalam itu apa. Dan sampai sekarang pun cerita Andi ini masih misteri. Apa yang terjadi pada Andi saat itu? Siapa yang sudah bermain bersama Andi semalam? Semua menjadi misteri, dan setelah neneknya meninggal, Andi itu tidak tahu keberadaannya sampai saat ini. Nah, orang-orang di kampung itu kemudian mengaitkan peristiwa kehilangan Andi itu dengan
jembatan tempat Andi ditemukannya. Jadi tempat Andi itu muncul kan di jembatan itu ada aliran sungai. Nah, di aliran sungai itu, di ujung aliran sungai itu ya, ada sebuah makam Cina tua. Dulu konon kuburan itu besar karena sudah dipindahkan ya. Dipindahkan jadi daerah perkantoran sehingga kuburan itu tidak ada lagi. Cuman ada satu kuburan yang sampai sekarang itu tidak bisa dipindahkan. Mau bagaimana caranya pemerintah setempat mau memindahkan kuburan itu tidak bisa dipindahkan sampai saat ini. Nah, jadi di sebelah jembatan itu ada rumah tua pada saat itu. Ada rumah tua pada saat itu. Terus di situ dulu ada penunggunya. Kebetulan penunggunya itu, maksud saya yang tinggal di rumah tua itu ada. Kebetulan itu temanku juga. Tapi sekarang rumahnya udah roboh ya. Kawan aku juga udah pindah. Jadi dulunya mamanya kawanku itu sering bercerita, sering mendengar kayak kereta kencana dari kolong jembatan tersebut. Terkadang dengar suara kayak suara pasar, kayak seperti di pasar ikan, di pasar sayur. Itu ribut sekali di bawah kolong tersebut, padahal itu kolong jembatan yang tidak ada apa-apanya. Nah, mungkin Andi itu sudah masuk ke dunia itu karena mungkin makhluk yang ada di situ senang dengan Andi, karena mungkin gini loh, Andi itu kan hidupnya tidak diurus sama orang tuanya. Jadi daripada dia hidup sebatang kara istilahnya di dunia yang nyata ini, pun belum janjinya si Andi ini untuk menghadap ilahi, mungkin mereka ambil Andi untuk menjadi makhluknya mereka. Itu sampai sekarang Andi tidak tahu kemana. Misteri apa yang disimpan oleh Andi? Kalau aku sekarang ketemu sama Andi, aku ingin bertanya, kemana saat ini engkau? Engkau tuh bagai hilang di telan bumi, Andi. Sampai sekarang, ya, tidak ditemukannya Andi. Inilah cerita kali ini yang dibagikan bagi sobat yang punya pengalaman yang sama tentang pengalaman kalian ke dunia lain. Silakan tulis di kolom komentar, ceritakan pengalaman kamu untuk kawan ini tempat bercerita. Jangan lupa untuk selalu mengikuti cerita ini dari Bekawan Cerita, like, komen, dan subscribe.